Seorang wanita berusia 40 tahun merupakan pengrajin batik Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Sebelum terjun di dunia membatik, ia adalah seorang guru seni di sebuah sekolah menengah kejuruan di Samarinda. Pengalaman dari menjadi guru seni mengantarkannya menjadi seorang wirausahawan. Saat ini, ia mempunyai rumah kreatif bernama Pengrajin Batik Putri Syafril, beralamat di perumahan Bukit Pinang Bahtera Indah, Blok A1, Nomor 1, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu. Nama saya Desi Soleha, saya lahir di Muara Bengkal 25 November 1981. Saat ini usia saya 40 tahun. Untuk di dunia membatik sekitar baru 7 tahun ini. Tapi sebelumnya di batik saya dilukis. Jadi saat masih mahasiswa saya sempat mengambil les seni lukis, abstrak dan kontemporer. Jadi ketika beralih ke batik hanya beda media saja, yang tadinya media kanvas, sekarang media kain. Berbagai ide motif batik yang dibuat Desi Soleha terinspirasi dari lingkungan sekitarnya, terutama di Kutai Kartanegara, seperti motif jukut pija dalam bahasa Kutai, artinya ikan asin, seraong yang merupakan topi khas Kutai, daun pucuk singkil, bawang tiwai, buah nipah, buah kuranji, kelambu haruan, bunga labu, gelombang mahakam, hingga sisik naga erau. Dalam pembuatan batiknya, Desi mengkombinasikan teknik canting dan teknik lukis. Saat ini, motif sisik naga erau adalah yang paling banyak digemari. Sisik naga erau dilukis dengan warna-warni, melambangkan kemakmuran, kesejahteraan, kewibawaan, kesucian, dan segala doa baik lainnya. Untuk motif yang saat ini yang kita buat, motifnya namanya sisik naga erau. Jadi sisik naga erau tuh berbeda dengan sisik naga-naga yang pada umumnya, karena naga erau itu berwarna-warni ya, seperti yang kita lihat ini. Jadi setiap warna itu melambangkan perwakilan dari ada kesucian, kesuburan, kemakmuran, kewibawaan. Jadi simbol dari berbagai warna ini tadi. Sisik naga ini lebih spesifiknya ini adalah motif Kutai
di naga erau gitu kan. Naga erau kan biasanya tuh sisik naganya berwarna-warni. Nah, saya coba untuk mengaplikasikannya ke kain batik. Untuk diketahui, erau berasal dari bahasa Kutai, disebut juga eroh, yang berarti ramai, hilir mudik, bergembira, berpesta ria. Erau dilaksanakan secara adat oleh Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura dengan maksud tertentu. Diikuti oleh seluruh masyarakat umum dalam wilayah administratif kesultanan. Salah satu prosesinya adalah peluncuran naga erau yang terbuat dari kain, bambu, serta kayu. Prosesi ini sebagai tanda akan ditutupnya pesta budaya erau. Ritual ini melambangkan tanda syukur warga setempat yang selama ini telah mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta permohonan tolak bala agar negeri ini selalu tentram dan damai. Nilai sejarah itulah yang diangkat oleh Desi Soleha, yakni motif sisik naga erau. Per bulan, pesanan batik yang diterima Desi Soleha mencapai 100 lembar. Masing-masing ukuran kainnya 2,5 meter. Harga yang ditawarkan bervariatif, mulai Rp350.000 sampai Rp2 juta per lembar kain batik. Untuk mengerjakan pesanan-pesanan tersebut, Desi memberdayakan para kaum Hawa yang ada di sekitar tempat tinggalnya di Samarinda Ulu, seperti buruh setrika baju, pemulung, hingga petani. Ya, untuk teman-teman yang membantu saya, memang sebagian mereka ada yang dari pemulung, ada yang dari pekerja rumah tangga, buruh setrika. Jadi di sini kita mengajari tidak hanya membatik, banyak sih karya-karya yang lain. Tapi kalau untuk batik sendiri, saya akan mengajari bagaimana mencanting yang baik, bagaimana mewarna yang baik agar kualitas warna itu bagus dan tidak pudar pada kain. Namun, di saat bulan Ramadan saat ini, ibu-ibu yang biasa membantunya sedang libur. Usai Hari Raya Idul Fitri, baru akan datang kembali membantu. Untuk mengisi waktu luang di bulan Ramadan, ibu 4 anak ini berusaha semaksimal mungkin untuk terus menyelesaikan pesanan batiknya. Dulu awal-awal membatik memang saya selalu mengikuti pameran yang diadakan dari pemerintah setempat ya. Dari pameran itu kemudian banyak konsumen-konsumen datang ke rumah memesan dengan bentuk
yang mereka inginkan. Ada sebagian yang menginginkan bentuk yang tradisional, seperti lukisan abstrak atau kontemporer dipadukan dengan motif-motif yang ada di sini, kemudian dikolaborasikan dengan motif abstrak. Itu ada mungkin setelah banyak yang tahu batik yang ada di sini bisa menerima pesanan sesuai permintaan mereka. Sekarang saya jarang sekali untuk mengikuti pameran ya, kecuali pameran-pameran yang benar-benar mewakili daerah kita seperti itu. Karena saya disibukkan dengan penerimaan orderan yang ada di instansi pemerintah maupun di perusahaan-perusahaan. Batik ini kan warisan dari nenek moyang kita. Jadi sangat disayangkan sekali kalau kita tidak terus melestarikannya. Kita wajib rasanya untuk melestarikan warisan ini. Karena apa? Setiap daerah itu punya ciri khas sendiri. Di Indonesia ini dengan yang kaya budaya, kita bisa mengangkat melalui motif-motif. Bisa mengangkat motif-motif itu melalui batik. Jadi perlu kiranya kita untuk melestarikan keanekaragaman ini. Buah bolong keranji papan dimakan mabuk dibuang sayang busuk embok etam kumpulkan rumah-rumah jabuk etam lestarikan. Salah mudah diperang, dimakan kelar, dibuang sayang. Sepupu deng sana etam kumpulkan untuk menyambut wisata. Ayo etam bangkit, jangan lagi tegaknya dulu. Kekayaan